Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi lab yang ke-6 tentang Pinet Lab. Bagaimana sih menghubungkan antara perangkat mikrotik dengan PPCS di Pinet Lab. Oke, di sini dijelaskan bahwa kita akan membuat workspace baru. Ini latihan 2 lah. Ini latihan 3. Kemudian arahkan si template barunya itu, kita pilih router, kemudian settingan RAM-nya 64, interface-nya 5, kemudian kita ambil PPCS-nya. Oke, HTML console, kemudian start. Oke, kita coba labkan dulu, baru kita lihat nanti teorinya, menghubungkan si mikrotik kita dengan PPCS. Oke, untuk membuat lab baru, ini akan saya close. Kemudian di sini kita akan buka new lab lagi, namanya latihan 2. Latihan 2. Oke, kemudian scroll ke bawah. Ini biarkan di full aja, karena ini nanti materi di berikutnya. Siapa saja yang boleh akses si lab kita, siapa saja yang join, siapa saja yang boleh edit. Ini kita biarkan di full, kita pilih add. Oke, ini Pinet Lab kita udah kosong. Kita akan coba membuat node baru, yaitu kita akan menghubungkan si mikrotik kita dengan PPCS. Ini kebetulan saya udah download banyak, kita menggunakan 647 atau 648 atau 649. Kita coba menggunakan 647. Kemudian ini kita kasih router aja, router 01 misalnya. Kemudian ikonnya itu kita pilih router, kemudian saya pilih warnanya hijau lah. Kemudian kita select, kemudian kita klik di tengah. Untuk scroll ke bawahnya, ethernetnya saya ganti 5. Kemudian apalagi, RAM-nya kita kasih 64 aja biar nggak panas si laptopnya. Cara kerjanya, proses ngebacanya jangan terlalu berat. Kemudian kita save. Oke, ini sudah berubah menjadi router kita. Kita coba edit, kok warnanya jadi itu. Ini kita select. Oke, kemudian kita save. Kok nggak berubah warnanya ya? Kita coba cari warna yang lain. Oke, warna merah lah. Kemudian kita save. Nggak berubah juga. Oke, kita biarkan aja. Kemudian kita coba tambahkan node yang kedua, virtual PPCS. Kemudian ini kita kasih PC 01, kemudian desktopnya ini kita ganti desktopnya yang ini. Oke, kita select, kemudian RAM-nya kita biarkan di full, kemudian deskripsinya PC 1 desktop delay RAM PPCS. Oke, kita save. Oke, ini kita bisa geser-geser, ini juga bisa kita geser-geser, tapi di sini warnanya nggak berubah dia tadi ya, entah kenapa. Apa karena HTTPS ya. Kemudian ini ada connect to another node. Nah, jadi ini kabelnya yang menghubungkan antara router 01 dengan PC 01. Jadi kabelnya ini kita tarik, kita klik, kemudian tarik.
Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Dia akan menjelaskan router 1 ini mau connect ke Ether 1, ini bisa kita pindahin mau ke Ether 1, Ether 2 dan sebagainya. Kemudian PC ini dia cuma satu interface. Kita tambahkan, kemudian kita save. Oke. Tampilannya akan seperti ini. Bisa kita geser-geser. Jadi bedanya si dengan apa namanya? GNS3, kalau ini perangkat Ethernetnya ini, interface-nya ini dia ngikutin. Kalau di GNS3 dia tidak ngikutin. Jadi kita harus buat secara manual. Itu kelebihannya dengan si Pinet Lab. Oke. Kemudian kita coba akan start. Oh, udah berubah warnanya merah. Kemudian yang ini juga kita coba start. Oh, jadi harus di start dulu baru berubah warna. Oke. Kemudian ini kita akan buat networknya dulu. Setelah kita start, cara membuat networknya di sini. Ini kan ada tanda panah, ada tanda tunjuk jari ya. Ini pas waktu posisinya begini kita klik kanan edit. Jadi beda artinya dengan ini klik kanan seperti ini gitu. Jadi pas di garisnya ini kita scroll garisnya, kemudian baru kita klik kanan mouse, kemudian kita pegang edit. Nah, di sini kabelnya kita pilih yang strike aja. Kemudian stubnya ini saya belum paham arahnya kemana kemarin. Stub 2 itu apakah 2 garis atau bagaimana, tapi yang jelas perubahannya bukan di situ gitu. Ini saya kasih label 192 168 1.0/24. Jadi antara network ini dengan ini kita kasih IP sehingga memudahkan kita dalam membuat desain topologi. Kemudian jangan lupa di sebelah kanan sini ada apply. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Jadi kita geser pun dia networknya sangat bisa dipahami gitu. Jadi antara network sini dengan sini kita bisa tentuin networknya berapa. Kemudian kita ke arah si routernya, kita klik 2 kali untuk mengaktifkan si routernya. Kemudian yang si PPCS juga kita klik 2 kali. Nah, di sini juga dia akan muncul. Oke. Jadi tampilannya benar-benar hampir sama kayak si si GNS3. Oke. Sambil menunggu si routernya up, dia proses oke, kita low aja. Ini kita nunggu ini sekitar 1 menit ya. Ini 7.33. Nanti kalau lewat dari ini berarti ada trouble dianya. Oke. Nah, udah muncul. Kita enter dulu di tengah baru dia muncul. Jadi sekitar 1 menit lah untuk booting si routernya. Kita login admin, kemudian passwordnya kosong. Kita pilih no. Oke, pas waktu di sini kita enter dia nggak bisa gitu. Jadi kita masih ada bug ya di Pinet Lab-nya. Kita close lagi, kemudian kita aktifkan kembali. Nah, pas ketika kita aktifkan kembali, kita tekan enter aja. Nah, di sini dia udah bisa enter. Oke, kita ubah terlebih dahulu identitasnya, sistem identity, set name, rumah, ngoprek. Oke, jadi untuk identitasnya penamanya sesuai dengan nama yang kalian inginkan. Oke, di sini IP addressnya 1.1, ini 1.0 ya, networknya kita kasih 1.1 sini, 1.2 di sini. Interface-nya adalah ETH1, jadi dia udah menentukan ETH berapa yang mengarah ke PC. Kita masukkan IP address, ADD, addressnya 192.168. 1.1/24, interface Ether 1. Jadi sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian kita enter, kita verifikasi dengan mengecek IP address print. Oke. Di sini udah muncul IP-nya 1.1, kemudian networknya 1.0 yang ini,
kemudian interface-nya Ether 1 yang ke sini. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita masuk ke tab PC01. Jadi kalau misalnya routernya mau pindahin ke sini bisa juga. Oke. Masuk ke PC01, kita logout dulu. Oke. Ini juga sama seperti yang tadi. Kita harus double klik dia karena dia masih ada proses bug tadi yang saya bilang. Oke, di PC01 kita setting IP addressnya IP 192.168.1.2/24 lewat gateway ini nggak bisa di tab atau bisa juga kita langsung isi 192.168.1.1. Oke. Kemudian jangan lupa di save. Jadi IP address tersebut kita save. Kita cek dengan perintah show IP. Di sini gateway-nya sudah muncul 1.1, IP CPPCS-nya adalah 1.2. Oke. Yang ini kita coba geser dulu biar kelihatan. Oke, kemudian kita coba ping ke 1.1.162.168.1.1. Oke, di sini dia udah replay. Jadi si kliennya ini PC1 udah bisa terhubung dengan si routernya di sini. Kemudian si router 1 kita coba ping ke 192.168.1.2. Oke, di sini statusnya udah replay. Oke. Kemudian kalau misalnya ini kita perbesar, ini si routernya, jadi bisa kita config di sini secara basisnya HTML ya, basisnya GUI. Kita bisa kita bisa gunakan topologinya itu dengan menggunakan web browser seperti tadi gitu, yang ini. Kalau ini kita maximize, dia akan ngeload ke sini. Oh, di sini kosong. Oh, berarti dia yang HTTP aja yang bisa, yang HTTPS belum ada ya. Oh ya, ini masih nunggu ternyata. Oke, jadi bentuk tampilannya seperti ini. Masih reload. Nah, IP address, jadi satu tampilan basisnya HTML, dia kita bisa melihat dengan jelas gitu. Kalau misalnya ingin diperbesar, yang PC1 juga bisa reconnect lagi. Kemudian kita cek show IP. Oke, jadi bisa bentuknya besar seperti ini dalam bentuk HTML, atau bisa juga dalam bentuk topologi seperti ini. Nah, ketika kita mau bentuknya topologi yang bentuknya HTML, yang di sini akan ke close secara otomatis. Oke, kita klik di sininya di perangkat ini untuk mengkoneksikannya kembali. Dia butuh reconnect lagi ya. Oke, udah. Jadi seperti itu karena masih ada bug ya. Jadi butuh proses untuk menampilkan satu gambar karena basisnya GUI, jadi dia agak berat. Oke, mungkin itu kalau di materi di sini kita sudah membuat lab baru, kemudian router OS-nya, kemudian Ethernet-nya, cara menghubungkan kabelnya, HTML console ini kalau misalnya tidak diaktifkan akan berbentuknya itu nanti open with. Jadi yang materi yang sebelumnya, jadi tidak bisa diakses dengan telnet. Ini kita start masing-masing, kemudian setting IP address-nya, kemudian di save PPCS-nya yang ini tadi. Kalau muncul seperti ini adalah aktifkan HTML console.
Oke, ini menambahkan kabel, klik kanan, kemudian edit. Nah, tentuin kabelnya atau networknya. Kemudian kita coba ping. Oke. Materi hari ini tentang cara menghubungkan si router mikrotik dengan si PPCS di PNetLab sudah berhasil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.